ya ahlan turab, yasrukum ya ahlan nur, yasrukum ya ahlan wilayah, bi'idnikum akruh ala sabili niyabati ankum, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati segenap pengurus daripada musola beriman. Nama musolanya beriman, mudah-mudahan semua jemaahnya beriman kepada Allah. Beserta para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang insya Allah semuanya dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kita semua, yang mana tidaklah kita diberikan yang alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang memberikan kematian, Allah pula yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Dan untuk apa kita diberikan kesempatan hidup sampai detik ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji orang siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini dapat mengisi kesempatan kita, umur kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan yang paling pantas untuk kita jadikan panutan, yang paling pantas untuk kita jadikan idola, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang yang setia mengikuti daripada jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap mudah-mudahan kita semua tidak akan diwafatkan melainkan di dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebelumnya saya minta maaf, hanya sebetulnya saya tidak pantas untuk ceramah menyampaikan di depan jemaah sekalian, apalagi ada yang lebih tua. Namun di sini saya menggantikan daripada guru, yaitu Haji Muhammad Riyadi, karena beliau berhalangan, dan sedikit ingin menyampaikan. Kita mungkin gak panjang, diminta tadi sekitar 10 menit, berarti tinggal kurang lebih 5 menit aja lagi kita. Pembukaan sudah 5 menit. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan ini kita berkumpul, tidaklah kita berkumpul di tempat ini, melainkan perkumpulan ini, bulan ini adalah bulan yang dilimpahkan rahmat oleh Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang meminta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang berdoa dan memohon kepada Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan siapa yang beramal, amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, mereka yang bakal mendapatkan keagungan, mereka yang bakal mendapatkan keberkahan yang banyak, tergantung bagaimana mereka mengagungkan bulan Ramadan tersebut. Kalau kita mau dapat berkah yang banyak, kalau kita mau mendapat kelebihan yang banyak, keagungan yang besar, maka lebih-lebihkan lagi kita mengagungkan bulan Ramadan ini. Yaitu dengan apa? Dengan ibadah kita isi di dalamnya, yang mana semua itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita tiru? Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'an amamahu qawdahu ilal jannah." Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya? Nabi Muhammad mengatakan di sini, siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai panutannya? Siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an terdepan? Itu di dalam kehidupan kita mengikuti daripada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut qadahu ilal jannah, bakal membawanya dia ke dalam surga. Ya, Al-Qur'an memerintahkan kita apa? Puasa di bulan Ramadan. Apa di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa sih di antara fadilah kita diwajibkan berpuasa? Di antaranya fadilah tersebut yaitu adalah agar kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau sukses? Ya, pasti semuanya mau sukses. Siapa sih kita yang nggak mau sukses? Kita semua pasti mau sukses. Kita semua pasti mau bahagia.
kita semua pasti mau selamat. Kuncinya sudah diberikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci kesuksesan dunia sampai akhirat, kunci kebahagiaan dunia sampai negeri akhirat, kunci kebahagiaan, kesuksesan, apalagi keselamatan dunia sampai negeri akhirat, yaitu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, lanjutan daripada hadis tadi, wa man ja'alal Qur'an khalfahu, siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, dia berpaling daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah perintahkan kita untuk berpuasa, Al-Qur'an perintahkan kita untuk sholat, bayar zakat dan lain-lain sebagainya, tapi kita berpaling daripada itu semua, hati-hati, sa'atuhu ilan nar, maka Al-Quran tersebut bakal membawa dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada siksa api neraka. Sedikit lagi di dalam puasa, makanya tadi di antara hikmah kita berpuasa adalah orang tersebut bakal dijadikan ketakwaannya bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian tersebut perlu kita jaga. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Puasa bukan sekedar enggak makan, enggak minum, tapi bagaimana di situ kita berpuasa, mata kita pun berpuasa daripada memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita berpuasa daripada bersangka buruk kepada saudara kita. Bagaimana ketika orang berpuasa, telinganya jangan sampai mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika hakikatul syam, yang dikatakan hakikat puasa yang sebenarnya, dikatakan oleh Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu adalah kita menjauhkan diri daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di situ mulut kita menyakiti teman kita. Minta maaf, banyak anak-anak zaman sekarang, ya Allah, naudzubillah, mulutnya keluar kebun binatang. Ya, anak-anak sekarang, minta maaf, itu jangan dibiasakan. Tiap hari, ya Allah, nama-nama binatang sudah mulai A sampai Z dia ucapkan. Hati-hati. Kadang kita anggap itu remeh, hati-hati. Perkataan yang semacam tersebut menyakiti hati saudara kita. Ternyata orang yang menganggapnya remeh, yahwi biha fi nahri jahannam sab'ina kharifah. Orang yang ketika itu menganggap kata-katanya yang menyakiti saudaranya, dia anggap remeh. Ternyata kata-kata tersebut dapat melemparkan dia ke dalam neraka jahanam 70 tahun lamanya. Nah, hati-hati. Jadi itulah hakikatul syam, yaitu adalah kita menjaga diri kita agar jangan sampai membuat perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini saya minta maaf mungkin apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mudah-mudahan tidaklah keluar daripada bulan Ramadan ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab kita dihindarkan daripada siksa api neraka. Dan perkumpulan ini mudah-mudahan bukan hanya perkumpulan kita di dunia, melainkan kita semua dikumpulkan dunia sampai negeri akhirat bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang tua kita, bersama kaum anbiya wal auliya wasyuhada wassalihin, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit ini sekali lagi saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.